Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam program Resapi Renungan Sapaan Iman GKJ Margowoto. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang selalu melindungi dan selalu menjagai kami mengucap syukur jika di pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami dari tidur lelap kami dalam keadaan segar bugar. Bapak, jika sebentar lagi kami akan mengawali hari ini dengan merenungkan sedikit firman-Mu, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Melalui firman-Mu Engkau memberi pelajaran baru kepada kami. Melalui firman-Mu Engkau menegur kami jika kami tidak sejalan dengan Engkau. Ampunkanlah dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini kita ambilkan dari Filipi 1 ayat 21 sampai 26. Filipi 1 ayat 21 sampai 26. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini kami berikan judul Hidup dan Mati Pengikut Kristus. Ada seorang hamba Tuhan yang semasa hidupnya dikenal dengan penyerahan diri yang luar biasa kepada Allah. Baginya tak ada masalah apakah Tuhan izinkan tetap hidup di dunia atau segera dipanggil pulang ke surga. Katanya, kalau dipanggil pulang lebih enak, tetapi kalau masih Tuhan kehendaki hidup untuk melayani Dia, tidak masalah. Kira-kira begitu ucapan yang pernah saya dengar. Kini sekalipun beliau telah tiada, saya masih cukup terngiang dengan banyak nasihat dan kebenaran firman yang pernah dibagikannya. Firman Tuhan mengenai komitmen hidup untuk Kristus juga tidak takut mati, memang mudah diucapkan, dikutip, diajarkan, hingga dibuat status di media sosial. Namun, faktanya komitmen ini sangat tidak mudah untuk dijalani. Jauh lebih banyak orang hidup untuk mencari ketenaran, menikmati kesenangan hidup, atau memenuhi hasrat berkuasa dan menjadi kaya, tanpa pernah bertanya, apakah semua itu dapat dipergunakan untuk memuliakan Kristus? Orang yang gagal menjawab pertanyaan ini, niscaya akan sukar berkata, mati adalah keuntungan, karena hatinya belum sepenuhnya berpaut pada hal-hal surgawi. Alangkah indahnya jika kehidupan ini dapat kita jalani dengan keyakinan dan prinsip yang sama seperti Rasul Paulus. Secara sederhana dapat dikatakan, hidup berguna, mati pun merasa untung. Sekali lagi, ini bukan perkara yang mudah untuk dijalani, tetapi mungkin dilakukan dalam kasih karunia dan pertolongan dari Allah. Sudahkah kita memiliki kerinduan hidup seperti yang dimiliki Rasul Paulus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kehidupan orang percaya yang terarah pada Kristus akan memuliakan namanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu mengucapkan puji dan syukur atas penyertaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, di mana kami harus selalu kuat untuk menjadi pengikut Engkau. Bapa, jika di dalam kami saat teduh pada pagi hari ini ada dosa-dosa yang terselip di dalamnya, kiranya Engkau sendiri yang mau mengampuninya. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.